Halo, selamat sore saudara. Selamat datang di program Kompas Petang hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Bersama saya Cindy Permadi dan Yasir Nene Ama. Informasi pertama akan disampaikan oleh Yasir, silakan. Kita ke informasi pertama di Kompas Petang, saudara. Pengencer-pengencer yang sudah memenuhi syarat itu dinaikkan statusnya menjadi pangkalan. Supaya apa? Dia bisa kita kontrol harganya. Kami sudah hampir 2 minggu kesulitan cari gas. Kami dari kemarin ngantri. Begini ngantri, kenapa mempersulit rakyat sendiri? Kenapa mempersulit rakyat sendiri? Kita ada, tapi kita nggak boleh beli, Pak. Bagaimana, Pak? Ibu, lihat terus ini buat apa, Bu? Bukan kebijakannya dari Presiden untuk kemudian melarang kemarin itu. Nah, tapi melihat situasi dan kondisi, tadi Presiden turun tangan untuk menginstruksikan agar para pengecer bisa dapat berjalan kembali. Saudara Menteri SDM Bahlil Lahadalia diprotes warga yang tengah mengantre untuk membeli LPG 3 kg di Tangerang, Banten. Sudah hampir 2 minggu kesulitan cari gas. Kami dari kemarin ngantri. Sudah tidak kenal pakai pejabat. Etikanya sudah ada. Protes ini, saudara, disampaikan oleh warga yang bernama Effendi lantaran sulitnya mendapatkan LPG 3 kg. Protes ini dilakukan Effendi saat Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengunjungi pangkalan LPG 3 kg di Jalan Palem Raya, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Banten. Effendi menilai kebijakan yang diterapkan pemerintah sangat menyengsarakan warga menengah ke bawah. Kami sudah hampir 2 minggu kesulitan cari gas. Sampai pengecer, sampai konsumen berapa? Kami tidak membela siapa yang mau mengambil keuntungan. Kami butuh, dapur kami harus ngebul. Setelah melakukan protes karena sulit mendapatkan LPG 3 kg, Effendi kemudian dipertemukan dengan Menteri SDM Bahlil Lahadalia. Dalam kesempatan itu, Effendi menyampaikan keberatannya atas kebijakan pemerintah soal LPG 3 kg. Menteri Bahlil pun menyampaikan pemerintah memastikan subsidi harus tepat sasaran dan saat ini sudah dilakukan penataan dengan mengaktifkan para pengecer menjadi subpangkalan sehingga harga LPG bisa tetap dikontrol. Itu pemerintah berkewajiban untuk memastikan semua subsidi bisa tepat sasaran. Nah, karena itu kita lakukan penataan. Mulai hari ini, Bapak mau jualan nggak apa-apa, karena dari pengecer ya sekarang kita aktifkan menjadi sub daripada pangkalan. Supaya lebih dekat dengan bapak-bapak dengan harga tetap 19.000 atau maksimal 20.000 supaya bisa negara kontrol agar tidak ada lagi yang menyalahgunakan LPG subsidi. Menyusul keluhan warga terkait dengan sistem penjualan LPG 3 kg, Wakil Ketua DPR yang juga Ketua Harian DPP Partai Hanura, Sufmi Dasko Ahmad, mengatakan Presiden Prabowo Subianto, maksud kami Partai Gerindra, DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberi instruksi agar LPG 3 kg kembali dijual di tingkat pengecer. DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad pun menyatakan bahwa Presiden Prabowo telah menginstruksikan Menteri SDM Bahlil Lahadalia untuk mengembalikan sistem pembelian LPG 3 kg seperti sebelumnya, yakni dengan mengaktifkan kembali penjualan di tingkat pengecer. Dasko juga menjelaskan kebijakan soal larangan pengecer menjual LPG 3 kg bukan dari Presiden Prabowo. Setelah komunikasi dengan Presiden kemudian telah menginstruksikan kepada SDM untuk per hari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa, sambil kemudian pengecer-pengecer itu akan dijadikan sub daripada pangkalan. Ini bukan kebijakannya dari Presiden untuk kemudian melarang kemarin itu. Nah, tapi melihat situasi dan kondisi, tadi Presiden turun tangan untuk menginstruksikan agar para pengecer bisa dapat berjalan kembali, sambil kemudian pengecer itu
dijadikan subpangkalan, administrasi segala macamnya bisa sambil berjalan saja, demikian. Pasca dicabutnya kebijakan soal penjualan gas 3 kg, Pertamina pun memastikan mulai hari ini warga sudah bisa membeli gas 3 kg di tingkat pengecer. Hal ini disampaikan oleh Direktur Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, saat menemani Menteri SDM meninjau pangkalan gas 3 kg di Palmerah, Jakarta. Simon bilang, semua data pengecer yang sudah terdaftar akan diubah menjadi subpangkalan, sehingga mulai hari ini sudah bisa menjual LPG 3 kg. Yang kurang lebih 370-an ribu itu kan sudah terdaftar. Nah, otomatis kemarin kami sudah kategorinya sudah kami rubah menjadi subpangkalan. Jadi hari ini seperti arahan Pak Menteri sudah bisa seperti biasa bisa membeli langsung dari pangkalan. Mulai hari ini jalan. Mulai hari ini jalan. Pak, tadi subpangkalan sudah otomatis karena sudah terdaftar datanya. Pak, jadi masyarakat tidak perlu mendaftar via OSS seperti itu lagi. Sudah terdaftar soalnya, sudah otomatis. Kami sudah hampir 2 minggu kesulitan cari gas. Kami dari kemarin ngantri. Sudah tidak kenal ke pejabat. Etikanya tidak ada. Sudah hampir 2 minggu kesulitan cari gas. Luapan emosi dan kekesalan warga ini bukan tanpa alasan. Ya, mereka kesal karena harus mengantre lama untuk mendapatkan gas 3 kg. Ironisnya, ada warga yang tidak mendapatkan gas 3 kg meski sudah mengantre lama. Tini misalnya, warga Denpasar, Bali ini terpaksa tidak berjualan ayam geprek untuk sementara waktu karena kesulitan mendapatkan gas 3 kg. Ia sudah mencari ke beberapa lokasi, namun tetap tidak bisa membeli gas 3 kg. Ya semakin sulit, Mas. Sudah jualannya ya belum begitu rame gitu. Nyari gasnya susah sekali. Kemarin saya sampai muter, sampai nyari agennya itu agak jauh. Soalnya biasa kan di warung-warung. Terus bahkan ada via telepon mau dia nganter. Nah yang biasa nganter itu sudah tidak bisa juga, sudah tidak mau. Situasi sulitnya mendapat LPG 3 kg juga membuat bingung Dudi, seorang pemilik usaha batagor keliling di Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. 7 dari 13 gerobak batagornya terpaksa tidak beroperasi karena sulitnya mendapatkan gas 3 kg. Tak hanya pedagang, pengecer gas 3 kg juga ikut mengeluh karena dilarang berdagang gas tabung 3 kg lagi. Usaha mereka pun terancam gulung tikar. Pak, orang kecil kok nggak boleh jualan gas. Terus yang boleh Kak pangkalan toh. Ya saya ambilnya kan dari pangkalan. Sekarang kok nggak boleh, gimana ya? Aku padahal sudah punya langganan warung. Sekarang kok nggak boleh. Saya suruh kerja apa sih? Kebijakan ini berumur singkat usai warga memprotes aturan penjualan gas LPG 3 kg yang dinilai menyulitkan. Presiden Prabowo Subianto telah mengembalikan sistem penjualan LPG 3 kg kepada pengecer. Tim Liputan, Kompas TV. Presiden Prabowo Subianto, saudara, hari ini bertemu dengan Wapres ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala di Istana Merdeka, Jakarta. Salah satu yang dibahas adalah kebijakan LPG yang pernah dicetus JK saat menjadi wakil presiden. Pertemuan Prabowo dan JK ini dibenarkan oleh Menteri SDM Bahlil Lahadalia. Prabowo mengundang JK untuk meminta saran soal kedaulatan pangan, energi, dan perekonomian. Dalam pertemuan tersebut juga dibahas soal program konversi minyak tanah ke LPG yang dicetuskan oleh JK dan penerapan subsidi LPG. JK juga dimintai saran soal penataan pengecer sehingga subsidi yang diberikan oleh pemerintah ini tepat sasaran. Saudara, Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala. Lalu apa saja pembahasan yang dilakukan dan bagaimana kebijakan
larangan pengecer menjual LPG 3 kg yang sudah dicabut ini penerapannya seperti apa? Kita tanyakan kepada dua jurnalis Kompas TV yang sudah bergabung di Kompas Petang. Ada Alfania Rizky di Istana Merdeka dan juga ada Rahma Piliang di salah satu lokasi pengecer di kawasan Grogol Utara. Kita ke Alfa terlebih dahulu. Alfa, tadi ada pertemuan dengan Prabowo Subianto dengan Wakil Presiden ke-10-12 Yusuf Kala. Ini betul membahas soal bagaimana kebijakan LPG 3 kg termasuk subsidi yang diberikan? Ya, Yasir dan juga saudara, salah satunya adalah membahas terkait dengan pentingnya penertiban penyaluran gas LPG bersubsidi. Ini tadi dibenarkan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang juga mengikuti proses pertemuan bersama dengan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala serta sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Tidak hanya soal gas LPG subsidi saja, ada soal kedaulatan pangan dan energi yang juga menjadi kebijakan strategis Presiden Prabowo. Tetapi tadi Bahlil Lahadalia menyebut apa yang kemudian menjadi saran Yusuf Kala kepada Presiden Prabowo Subianto terkait dengan penertiban gas LPG subsidi ini. Yusuf Kala menyebut bahwa memang harus dilakukan penertiban gas LPG ini. Apalagi proses atau jumlah besaran subsidi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ini tidak berubah sejak 20 tahun terakhir atau tepatnya ketika saat itu Yusuf Kala menjabat sebagai wakil presiden di era Susilo Bambang Yudhoyono. Ini yang kemudian digodok oleh pemerintah termasuk oleh Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah menteri yang kemudian memiliki andil di dalam kebijakan penertiban LPG subsidi ini. Presiden bilang bahwa pengecer yang tadinya dilarang oleh Kementerian SDM untuk kemudian menjual gas LPG subsidi ini saat ini diperbolehkan untuk menjual kembali. Tadi konfirmasi dari Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad yang juga bertemu dengan Presiden Prabowo hari ini menyebutkan bahwa memang kebijakan Kementerian ESDM ini bisa berjalan sendiri tanpa persetujuan Presiden Prabowo Subianto. Ini kemudian untuk menyangkal bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak mengetahui terkait dengan penerapan pelarangan pengecer untuk menjual gas LPG subsidi ini. Tetapi tadi Dasko kemudian menambahkan bahwa kebijakan yang kemudian berdampak artinya menjadi polemik di masyarakat saat ini yaitu penyaluran gas LPG subsidi ini bisa kemudian diambil alih atau Presiden turut memutuskan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah di dalamnya. Kemudian Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk memperbolehkan pengecer menjual kembali gas LPG subsidi ini. Lalu bagaimana cara pemerintah untuk kemudian menertibkan penyaluran gas subsidi LPG ini? Tadi disebutkan juga bahwa Kementerian ESDM sedang menyusun aturan terkait dengan penertiban ini. Nantinya pengecer yang kemudian saat ini sudah berubah kategorinya menjadi subpangkalan akan diberikan aplikasi pengawasan yang diberikan oleh Pertamina untuk kemudian mengawasi seperti apa penyaluran gas LPG subsidi ini. Entah itu terkait harga atau terkait jumlah yang disalurkan kepada masyarakat untuk kemudian bisa mencapai cita-cita pemerintah terkait dengan subsidi gas LPG ini tepat sasaran. Dengan angka yang fantastis 87 triliun rupiah, pemerintah berharap bahwa subsidi LPG ini bisa tepat sasaran dan nantinya ditemukan formulasi yang efektif untuk kemudian bisa menyalurkan gas LPG subsidi ini sampai di masyarakat tanpa ada polemik seperti yang terjadi di saat ini. Yasir. Alfania Rizky melaporkan terkait dengan Presiden yang akhirnya batalkan larangan pengecer untuk menjual gas 3 kg. Itu berarti pengecer sudah bisa menjual gas 3 kg begitu. Kita pantau seperti apa situasi terkini di tingkat pengecer. Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Rahma Piliang yang sudah berada di salah satu warung pengecer di daerah Grogol. Di sana bagaimana Rahma? Apakah sudah diterapkan ini di tingkat pengecer sudah bisa kembali menjual gas 3 kg? Rahma? Ya, Yasir dan juga saudara, kalau dari pantauan kami tadi juga sempat mewawancarai kepada pemilik warung begitu atau pengecer. Tadi juga kami sempat bertanya apakah sudah ada pasokan dari LPG 3 kg yang didapatkan usai dari apa yang disebutkan oleh Presiden Prabowo Subianto mengenai dengan pengecer ini sudah boleh berjualan kembali untuk LPG 3 kg. Tapi hingga saat ini mereka belum mendapatkan begitu ya, belum ada pasokan yang didapatkan. Nah, dan juga untuk kekosongan dari LPG ini sudah terjadi
sejak beberapa hari yang lalu. Tadi disebutkan lebih dari 5 hari ini dari pengecer tidak mendapatkan LPG 3 kg atau gas melon begitu. Dan untuk jumlah begitu ya, dari awal memang kalau tempat saya melaporkan ini disebutkan biasanya tuh bisa mendapatkan 10 tabung atau juga 8 tabung. Namun menjelang dari kekosongan LPG 3 kg ini mereka hanya bisa mendapatkan maksimal 5 tabung. Dan itu pun harus dibagi untuk konsumsi pribadi. Dan kami juga sempat bertanya apakah tabung ini didapatkan dari pangkalan, begitu apakah diambil ke pangkalan, namun disebutkan ini ada orang yang mengantarkan, berarti orang ini merupakan yang dari pangkalan yang akan langsung mengantarkan ke pengecer atau ke warung-warung yang ada di sekitar sini. Dan tadi juga kita bertanya apakah di warung ini saja yang tidak ada begitu, namun dijelaskan bahwa di tempat-tempat lain di lokasi ini begitu di Grogol Utara juga kekosongan LPG 3 kg. Dan memang kita mengetahui ya juga saudara, kekosongan ini sudah mulai terjadi gitu ya, sudah beberapa hari yang lalu antrian terjadi di beberapa tempat begitu, namun di tempat saya melaporkan ini tidak terjadi antrian, namun hanya para pembeli ini terus menanyakan kapankah stok dari LPG 3 kg ini dapat ada atau kembali ada untuk bisa dibeli oleh para pembeli nantinya. Yasir. Sudah dibatalkan, namun lokasi Anda, salah satu lokasi pengecer ini ternyata belum mendapatkan stok gas LPG. Terima kasih jurnalis Kompas TV, Rahma Piliang, dan sebelumnya Dalvania Rizky yang melaporkan untuk Kompas Petang. Usai jeda saudara, Kompas Petang akan hadir dengan informasi Menteri Nusron melanjutkan belusukan dengan mengecek sertifikat warga sekitar. Hasilnya, ia menemukan sertifikat 89 bidang tanah milik 84 warga pindah misterius ke area pagar laut di perairan Paljaya, Bekasi. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menyebut pemerintah terus mengawal kasus korban penembakan WNI di perairan Malaysia lantaran ada indikasi kasus diarahkan ke perkara pidana lain.